Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru serta teman-teman lainnya yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Musdalifah M. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pendidikan, pelatihan, dan pendidikan untuk semua. Adapun anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Andi Muhammad Alif Kadafi Endra, yang kedua Ariska Ramadhani, yang ketiga Musulfan, yang keempat Nurul Aulia Rais, yang kelima Uswatul Hasanah, yang keenam Musdalifah M, yaitu saya sendiri. Baiklah teman-teman, mari saja kita langsung saja kita membacakan materi yang pertama yang berjudul abilitas yang akan dibacakan oleh Musulfan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang abilitas manusia. Manusia sejati adalah orang-orang yang memiliki kualitas tinggi secara fisik, intelektual, dan nurani. Kesejatian dan sebagai manusia itu bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada umumnya. Setidaknya ada dua ranah bagi manusia untuk menjadi berkualitas. Next. Garner pada tahun 1983 memetakan abilitas manusia atau human abilities ke dalam 7 kategori komprehensif yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan multiple. Potensi abilitas manusia disajikan berikut ini. Yang pertama, kecerdasan verbal, linguistik atau linguistic intelligence. Yang kedua, kecerdasan matematis logis atau logical mathematical. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau keruangan atau spatial intelligence. Yang keempat, kecerdasan jasmani kinestetik atau bodily kinesthetic intelligence. Yang kelima, kecerdasan musikal atau musical intelligence. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materi pertamanya. Ya, kita lanjut ke pembacaan materi kedua, yaitu pendidikan dan modal manusia akan dibacakan oleh Nurul Aulia Rais. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pendidikan dan modal manusia. Selayaknya proses fabrikasi, pendidikan pun merupakan transformasi menuju nilai tambah. Bakat, potensi, adaptif, dan kemampuan manusia memodifikasi perilaku adalah modal dasar bagi proses nilai tambah. Hingga lahirlah luaran pendidikan yang bermutu. Pencapaian kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan adalah produk penting dari investasi yang penuh pertimbangan. Investasi seperti itu memperkaya nilai waktu manusia, karena alokasi waktu adalah bagian utama yang terpakai dalam aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya dalam kaitannya dengan modal kualitas manusia ini, Sakharopoulos pada 1987 merumuskan beberapa tesis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persediaan modal kualitas manusia adalah milik sah dan menempel kuat pada individu, tidak dapat dijual ataupun diberikan kepada orang lain. Modal itu selalu menempel dan ada bersama dengan pemiliknya kemanapun dia pergi. Yang kedua, ada untuk memanfaatkan modal kualitas manusia, seseorang atau individu harus melaksanakannya sendiri. Yang ketiga, kurun waktu utilitas dari nilai modal kualitas manusia secara individual tidak dapat melampaui batas hidupnya. Meskipun demikian, ajaran atau filosofinya dapat diwariskan melalui media tulisan atau dilisankan kepada orang lain ketika yang bersangkutan masih hidup.
Yang keempat, dalam memperoleh modal kualitas manusia, setiap individu harus menginvestasikan waktu dan energinya bersama dengan sumber-sumber lain, misalnya dalam kerangka mendapatkan pendidikan dan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang kelima, akan lebih efisien untuk menginvestasikan modal kualitas manusia di waktu muda, karena nilai waktu yang lebih rendah jika dibandingkan ketika individu itu dewasa, di mana akan ada banyak waktu untuk memanfaatkan modal kualitas manusia yang diperoleh. Yang keenam, modal kualitas manusia yang akan turun-temurun nilainya setelah beberapa waktu seperti halnya modal fisik. Penurunan kekuatan fisik sejalan dengan bertambahnya usia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Di samping faktor lain seperti berkurangnya daya ingat, pikun, sakit menahun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, wanita untuk alasan tertentu menginvestasikan modal kualitas manusia dalam bentuk yang berbeda dari laki-laki. Perbedaan itu meski tidak selalu mutlak dapat disebabkan oleh faktor-faktor koderati, kultural, kecenderungan kawin pada usia muda, dan lain-lain. Itulah tadi materi tentang pendidikan dan modal manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu pelatihan dan jabatan akan dibaca oleh Andi Muhammad Kadafi Endra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan dalam jabatan. Dalam keseluruhan spektrum pengembangan SDM, pendidikan formal hanya salah satu di antaranya. Di luar kerangka itu, pelatihan dan program-program pengembangan lain termasuk penelitian dan pengembangan research and development mengambil peran domain dimensi lain yang ikut, bahkan domain dalam memberi sumbangsi bagi pembentukan kualitas modal manusia adalah pertumbuhan dan self-development yang dapat dilakukan secara tidak terkait dengan waktu dan ruang formal. Tujuan jangka panjangnya adalah memproduksi modal kualitas manusia. Deskripsi berikut ini membahas tentang batasan singkat dan variasi istilah on the job training atau pelatihan dalam jabatan yang termasuk dalam kepustakaan non-teknik dan deskriptif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa istilah atau nama on the job training banyak digunakan secara kriteria untuk menunjukkan pembelajaran atau pelatihan yang terorganisir di tempat bekerja. Pembentukan modal kualitas manusia melalui on the job training satu menjadi pilihan yang cocok ketika terus tumbuh usaha untuk memodifikasi dan meningkatkan kinerja SDM dalam kerangka mengubah struktur ekonomi kegiatan on the job training yang berbeda. Kemasan formal dengan pendidikan persekolahan sangat penting era sekarang, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Kegiatan on the job training merupakan satu bentuk atau satu set bentuk pelatihan kerja. Bahkan ada definisi sempit yang mengatakan bahwa program on the job training dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang diorganisir, baik untuk pejabat struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis di negara-negara terbelakang. Less Developed Countries LDCS, program semacam ini menjadi fokus. Sudah, saya kembalikan ke moderasi. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu pendidikan untuk semua akan dibacakan oleh Ariska Ramadhani dan Uswatul Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendidikan untuk semua. Bangsa yang cerdas memiliki kemampuan untuk menghindarkan diri dan tindakan yang menyuburkan kemiskinan, menata diri untuk hidup sehat, dan sebagainya. Ini semua terangkum dalam kerangka pendidikan universal. Apakah pendidikan untuk semua itu? Pendidikan untuk semua
Education for all esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali. Setidaknya pada jenjang minimal deklarasi pendidikan, untuk semua ini dilahirkan dan Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar tanggal 26 sampai 28 April tahun 2000. Forum ini menerima dan mensahkan kerangka aksi Dakar, yaitu pendidikan untuk semua, di mana di dalamnya terdapat komitmen kolektif dengan berbuat demikian. Para pesertanya menegaskan kembali visi deklarasi yang diterima dan disahkan 10 tahun sebelumnya di Jomtin, Thailand, tahun 1990. Inti deklarasi itu disajikan berikut ini. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan kesempatan pendidikan masa kanak-kanak, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Yang kedua, memastikan bahwa pada tahun 2015 nanti semua anak, terutama perempuan, anak-anak yang terpinggirkan dan mereka menjadi etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu. Memastikan bahwa kebutuhan untuk belajar dari semua generasi muda maupun dewasa terpenuhi melalui terbukanya akses terhadap segala bentuk pendidikan, baik formal maupun informal. 4. Meningkatkan melek huruf khususnya bagi kaum perempuan, serta meningkatkan akses pembelajaran seumur hidup bagi orang dewasa. Yang kelima, melenyapkan kepincangan kesempatan gender dalam akses terhadap pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan kesempatan gender pada tahun 2015. Dan yang terakhir, meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan baik formal maupun informal. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uswa. Baik, untuk materi yang terakhir, saya akan membacakan inilah janji-janji dari pemerintah, organisasi, badan, dan sosialisasi dunia, di mana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan untuk semua orang yang terlibat di dalam forum, pemerintah, organisasi, badan, dan sosialisasi yang terwakili di forum pendidikan. Dunia berjanji untuk melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengerahkan komitmen politik nasional dan internasional. Yang kedua, mempromosikan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, menjamin keikutsertaan dan peran serta masyarakat madani dalam perumusan pelaksanaan dan pemantauan strategi-strategi untuk pendidikan. Yang keempat adalah mengembangkan sistem pengaturan dan manajemen pendidikan. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan sistem pendidikan di daerah. Yang terakhir adalah melaksanakan strategi-strategi terpadu. Dalam pertemuan di Dakar itu disepakati beberapa prinsip panduan persiapan rencana pendidikan untuk semua di setiap masing-masing negara, di mana setiap rencana pendidikan untuk semua nasional mengikuti skema berikut ini. 1. Dikembangkan oleh kepemimpinan pemerintah Degan dengan konsultasi sistematik secara langsung dengan masyarakat madani. Yang kedua, dapat menarik dukungan yang terkoordinasi dari semua mitra pembangunan. Ketiga adalah menentukan aspek reformasi. Yang keempat adalah membangun kerangka keuangan. Kelima, berorientasi pada tindakan terkait dengan waktu. 6. Mencakup indikator kerja setengah masa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.